Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang degradasi oksidasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Yola Aslika. Yang kedua, Widi Febrina. Yang ketiga, Wilda Ilwahyuli. Yang keempat, Devi Novianti. Yang kelima, Latifah Rena Ilahi. Yang keenam, Esi Fadila Warni. Yang ketujuh, Irza Aprilia. Yang kedelapan, Dini Anggia. Oksidasi merupakan peristiwa di mana terjadi interaksi antara molekul oksigen atau pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion. Jenis reaksi oksidasi. Oksidasi memiliki dua jenis reaksi. Yang pertama autooksidasi, yang kedua fotooksidasi. Yang pertama autooksidasi. Autooksidasi terjadi secara perlahan-lahan di bawah pengaruh oksigen atmosfer. Contohnya minyak, lemak, dan senyawa lain yang mengalami autooksidasi. Yang kedua, fotooksidasi. Oksidasi di mana penghapusan elektron yang terlibat dengan kehadiran di luar dari oksigen. Inisiasi oksidasi yang pertama yaitu ion logam. Contohnya ada Fe3+ dan Cu2+. Yang kedua cahaya. Saat dipaparkan, cahaya molekul organik menyerap energi. Sinar UV dengan panjang gelombang 200 sampai 400. Energinya yaitu 140 sampai 70 kilokalori per mol, dapat merusak ikatan kovalen antar atom. Sinar tampak dengan panjang gelombang 400 sampai 700, energinya 70 sampai 40 kilokalori per mol, tidak cukup untuk merusak ikatan kovalen antar atom. Yang ketiga ada panas. Untuk yang punya ikatan relatif rendah, yaitu ikatan yang punya O dengan O, yaitu peroksida, energinya sama dengan 40 kilokalori per mol, yaitu ikatan kovalen yang lemah. Biasanya ikatan kovalen antar atom energinya sama dengan 180 kilokalori per mol. Reaksi oksidasi pada obat. Reaksi oksidasi pada obat terdiri dari 8 macam. Yang pertama, hidrolisasi aromatik. Hidrolisasi aromatik merupakan reaksi yang paling umum terjadi pada obat atau disebut juga dengan xenobiotik, di mana xenobiotik ini menggunakan cincin benzen. Contohnya yaitu liacnocain atau disebut juga dengan antidistritmik. Yang kedua yaitu hidrolisasi alifatik. Reaksi hidrolisasi alifatik ini contohnya seperti hidrolisasi rantai samping dari pentobarbital. Yang ketiga yaitu eksposidasi. Yang keempat deaktilasi N, contohnya yaitu diazepam. Yang kelima deaktilasi O, contohnya yaitu diazepam juga. Yang keenam yaitu oksidasi N. Beberapa gugus yang dapat dioksidasi N yaitu amina, amida, imina, hidrazin, dan senyawa-senyawa heterosiklik lainnya. Yang ketujuh yaitu oksidasi S. Oksidasi S ini terjadi pada fenotiazin, dapat diubah menjadi oksidasi S dengan sistem oksidasi fungsi campuran. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu dehalogenasi. Dehalogenasi mengalami deklorolisasi oksidatif dan debrominasi menghasilkan alkohol dan asam karboksilat. Dehalogenasi terbagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu alkohol dehidrogenase, yang kedua yaitu oksidasi aldehid, dan yang ketiga yaitu santin oksidase, di mana di santin oksidase ini mengoksidasi obat-obat yang mengandung santin, misalnya seperti kafein, teofilin, dan teobromin. Oksidasi ada 4. 1. Eksklusi oksigen. Ada 2. 1 obat suntik yang berguna menghilangkan oksigennya diganti dengan gas inert. Kedua, kapsul atau tablet yang berguna memasukkan pada strip yang kedap cahaya. Stabilisasi oksidasi yang kedua adalah mengubah pH larutan. Obat dengan gugus fenol lebih mudah teroksidasi pada suasana netral alkali, sehingga untuk menghambat oksidasi pH dibuat asam misan 3.
Stabilisasi oksidasi ketiga ada dihindarkan dari cahaya yang berguna dibuat pada wadah berwarna. Stabilisasi oksidasi keempat adalah menggunakan clothing agent dan antioksidan. Yang di sana terbagi 3, bahan-bahan yang bersifat serolok, logam-logam inisiator oksidasi, contohnya asam sitrat, asam tartar. Yang kedua, bahan pereduksi, contohnya natrium tiosulfat, asam askorbat. Yang ketiga, bahan yang mudah mengalami oksidasi daripada bahan yang ingin dilindungi, contohnya natrium bisulfat. Antioksidan merupakan zat yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi. Antioksidan juga sesuai didefinisikan sebagai senyawa-senyawa yang melindungi sel dari efek berbahaya radikal bebas, oksigen reaktif, jika berkaitan dengan penyakit. Radikal bebas ini dapat berasal dari metabolisme tubuh maupun faktor eksternal lainnya. Radikal bebas adalah spesies yang tidak stabil karena memiliki elektron yang berpasangan dan mencari pasangan elektron dalam makromolekul biologi. Sumber antioksidan. Komponen kimia yang berperan sebagai antioksidan adalah senyawa golongan fenolik dan polifenolik. Senyawa-senyawa golongan tersebut banyak terdapat di alam, terutama pada tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kemampuan untuk menangkap radikal bebas. Antioksidan yang banyak ditemukan pada bahan pangan antara lain vitamin E, vitamin C, dan karotenoid. Hai teman-teman, di sini saya akan menyebutkan golongan dari antioksidan. Yang pertama alami, yang kedua primer, yang ketiga sekunder, yang keempat tersier. Pertama, yaitu antioksidan alami, biasanya lebih diminati karena tingkat keamanan yang lebih baik dan manfaatnya yang lebih luas di bidang makanan, kesehatan, dan kosmetik. Antioksidan alami ini dapat ditemukan pada sayuran, pada buah-buahan, dan tumbuhan berkayu. Metabolit sekunder dalam tumbuhan yang berasal dari golongan alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan steroid. Yang kedua yaitu antioksidan primer, di mana antioksidan primer ini berperan untuk mencegah pembentukan radikal bebas baru dengan cara memutuskan reaksi berantai dan mengubahnya menjadi produk yang lebih stabil. Contoh dari antioksidan primer ini adalah enzim superoksida dimustase, SOC, SOD, dan katalase. Selanjutnya yaitu antioksidan sekunder. Antioksidan sekunder berfungsi menangkap senyawa radikal serta mencegah terjadinya reaksi berantai. Contoh antioksidan sekunder adalah vitamin E, vitamin C, dan beta-karoten. Yang terakhir yaitu antioksidan tersier, di mana antioksidan tersier berfungsi memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan oleh radikal bebas. Contohnya yaitu enzim yang memperbaiki DNA pada inti sel adalah metionin sulfoksida reduktase. Nah, setelah kalian melihat tayangan tadi, berikut ini merupakan contoh dari oksidasi. Berikut ini merupakan contoh dari oksidasi. Fe2O3 ditambah 3CO menjadi 2Fe ditambah 3CO2. Sebelum kita menentukan oksidasi atau reduksi, kita harus tahu terlebih dahulu prinsip dari oksidasi atau reduksi. Oksidasi, biloxnya bertambah, sedangkan reduksi, biloxnya berkurang, sehingga kita bisa menentukan bilox dari oksidasi. Fe2O3 yaitu Fe2 ditambah O3 sama dengan 0. Fe2 ditambah min 2 dikali 3 karena nilai dari O itu yaitu min 2 sama dengan 0. Fe2 dikurang 6 sama dengan 0. Karena dipindah ruas, Fe sama dengan plus 6. Sehingga Fe sama dengan plus 3. Selanjutnya yaitu Fe sama dengan 0.
Fe pertama plus 3 dan Fe kedua 0. Bisa kita lihat yaitu biloxnya turun. Dengan prinsip jika bilox berkurang maka dikatakan itu reduksi. Selanjutnya CO. C ditambah O sama dengan 0. C ditambah min 2 sama dengan 0. C dipindah ruas menjadi C sama dengan plus 2. Selanjutnya yaitu CO2. C ditambah O2 sama dengan 0. C ditambah min 2 dikali 2 sama dengan 0. C kurang 4 sama dengan 0. C dipindah ruaskan menjadi C sama dengan plus 4. C pertama plus 2 dan C yang kedua plus 4. Bisa dilihat biloxnya bertambah. Dengan prinsip jika bilox bertambah maka itu dikatakan sebagai oksidasi.